Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Husni Muhammad Abdillah, peserta Latsar CPNS 2025 Kementerian Agama Balai Diklat Keagamaan Bandung Angkatan 45 Kelompok 1. Kali ini saya akan mereview materi agenda 1 dengan submateri Kesiapsiagaan Bela Negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah kondisi siap siaga seorang warga negara baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi berbagai situasi yang mengancam keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada nilai dasar bela negara. Nilai dasar bela negara terdiri dari 5 poin, yaitu 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan 5. Kemampuan awal bela negara. Apa sajakah manfaat dari kesiapsiagaan bela negara? Kegiatan kesiapsiagaan bela negara memiliki banyak manfaat, di antaranya membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan kegiatan, serta menumbuhkan jiwa kebersamaan dan solidaritas. Latihan ini juga bertujuan untuk membangun mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa cinta tanah air, patriotisme, dan melatih jiwa kepemimpinan. Selain itu, mengajarkan juga pentingnya berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama, serta menghilangkan hal negatif seperti malas dan egois. Adapun kemampuan awal bela negara adalah sebagai berikut. 1. Kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani adalah kemampuan tubuh untuk berfungsi secara efisien tanpa kelelahan berlebihan yang merupakan salah satu syarat utama untuk disebut sehat berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Namun, kemajuan teknologi dan kehidupan modern menjadikan manusia cenderung tidak banyak bergerak, dikombinasikan dengan pola hidup yang tidak sehat seperti merokok atau pola makan yang buruk. Oleh karena itu, penting untuk kita beraktivitas fisik minimal 30 menit sehari secara rutin demi menjaga kesehatan jasmani dan mental kita. Yang kedua, kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan jasmani mengacu pada kemampuan fisik untuk melaksanakan tugas secara efisien tanpa mengalami kelelahan berlebihan atau cedera yang dapat dijaga melalui pola hidup sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Kesehatan fisik yang prima otomatis mendukung kesiapsiagaan mental yang baik, yaitu kemampuan individu untuk mengelola emosi, menghadapi tantangan, serta beradaptasi dengan lingkungan kerja maupun sosial. Yang ketiga ada etika, etiket, dan moral. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral berdasarkan penalaran dan nilai-nilai yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etiket adalah tata krama atau sopan santun dalam pergaulan yang mengatur cara kita bersikap, berbicara, dan bertingkah laku agar dapat diterima dan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Moral adalah nilai-nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok dalam bertingkah laku. Secara etimologis, etika dan moral memiliki arti yang serupa, tetapi moral lebih merujuk kepada nilai-nilai yang dipegang teguh secara mandiri atau secara pribadi, sedangkan etika adalah ilmu yang mengkaji nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, tata tempat. Tata tempat adalah pengaturan tempat duduk atau posisi bagi pejabat dan tamu dalam acara resmi atau kenegaraan berdasarkan hak dan urutan prioritasnya yang diatur dalam undang-undang dan bertujuan untuk memberikan penghormatan sesuai jabatan dan kedudukan mereka. Aturan ini mencakup siapa yang lebih didahulukan seperti presiden, wakil presiden, lalu mantan presiden, dan ketua lembaga negara, serta mempertimbangkan posisi duduk seperti di sebelah kanan adalah prioritas utama. Secara keseluruhan dapat diartikan tata tempat adalah ketentuan atau norma yang berlaku dalam hal tata duduk para pejabat yang biasanya didasarkan atas kedudukan ketatanegaraan dari pejabat yang bersangkutan, kedudukan administratif atau struktural, dan kedudukan sosial. Tata urutan tempat duduk di Indonesia diatur dengan keputusan Presiden nomor 265 tahun 1968.
Berikut akan saya tampilkan gambar contoh tata tempat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.